Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Clarissa Putri Rahmiasari, 2. Via Meliana Fristi, 3. Muhammad Ainun Najib. Di sini kita akan mempresentasikan tentang perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan 2 abad 20 termasuk masa pendudukan Jepang. A. Pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yaitu era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis atau etische politik pada tahun 1899 dengan moto De Ehreschule atau hutang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda atau ELS, HCS, HIS. Sekolah dengan pengantar bahasa daerah IS, VS, VGS, dan sekolah peralihan. 2. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum atau MULO, HBS, AMS, dan pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di Volksschule atau sekolah rakyat juga cukup beruntung. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim tentang perang jihad dan pluralisme, angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja, sedangkan lulusan HIS bisa melanjutkan sekolah ke MULO yang setara SMP. Lalu dari MULO yang masa belajar 3 tahun akan berlanjut ke AMS atau setara SMA selama 3 tahun. Lulusan sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama 5 tahun. Hanya butuh waktu 12 tahun sekolah, dan jika melalui HIS, MULO, lalu AMS butuh waktu 13 tahun. B. Diterapkannya politik etis atau etische politik. Di awal abad ke-20 Masehi sering dianggap sebagai awal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik etis kolonial Belanda ini awalnya tatkala dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi, dan rohaniawan atau kalangan gereja di Belanda. Ada sebagian yang menentang di parlemen Belanda, namun di lain pihak ada yang mendukung program ini yang mereka anggap sebagai sesuatu yang manusiawi atau bahkan sebagai kewajiban moral terhadap rakyat Indonesia. Terlepas dari masalah pro dan kontra tersebut, setelah Ratu Wilhelmina mengeluarkan pidato di Staten General pada tahun 1901, maka mulailah berlaku politik etis tersebut di lapangan secara nyata. Sebelum tahun 1901, politik Belanda semata-mata mementingkan tuntutan ekonomi, yang karena itu penghisapan kekayaan terhadap Indonesia sama sekali tidak memperhitungkan rakyat Indonesia. Dengan adanya pidato Ratu Wilhelmina tersebut, dimungkinkan ada keseimbangan antara unsur menjajah dengan unsur memiliki kewajiban moral itu. Jabaran politik etis itu oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik atau historical political approach untuk mempermudah dalam menganalisis data, sedangkan teori yang digunakan adalah teori kebijakan sosial yang menganalisis kebijakan politik etis, khususnya di bidang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Peneliti juga menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap, yaitu 1. Heuristik,
2 kritik, 3 interpretasi, 4 historiografi.